Lagi-lagi aksi selingkuh berujung pembunuhan. Seorang suami menyewa 5 pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa lelaki yang menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Pelaku nekat menyewa para preman tersebut karena setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, para eksekutor itu dibayar 5 juta rupiah. Salah satu eksekutor adalah perempuan yang tugasnya memancing korban untuk diajak kencan. Saat sang eksekutor diantar ke rumahnya, korban dihadang dan langsung dihabisi nyawanya 4 orang pelaku lainnya. Pemirsa, inilah liputan khas Sidik Jari dalam episode 5 preman untuk selingkuhan istri. Dibakar api cemburu, seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur menyewa sejumlah preman untuk menghabisi nyawa selingkuhan istrinya. Upaya pembunuhan ini terjadi di wilayah Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban mengalami luka senjata tajam di bagian wajah dan di bagian tubuh. Korban bernama Syahrul Hafid, remaja berusia 19 tahun. Beruntung, korban dapat diselamatkan meski korban mengalami luka yang cukup parah akibat sabetan pedang pelaku. Waktu itu saya lagi ngopi mas di warung, terus dengar dia akan minta tolong, lalu saya menghampiri orang itu. Saat saya menghampiri sudah ada bekas luka di bawah mata itu mas. Luka bacokan ya? Luka bacok kayak Kondisi korban karena gitu? saya takut sendirian manggil warga atau teman yang ada di warung tuh mas. Dan saat itu ada beberapa orang yang kabur pakai sepeda motor. Tidak lama Polres Mojokerto berhasil menangkap 5 orang pelaku penganiayaan. 1 di antara pelaku diketahui seorang wanita. Para pelaku penganiayaan sempat kabur dan ditangkap di tempat persembunyiannya di tempatnya masing-masing. Dari korban kami mendapatkan beberapa ciri-ciri pelaku. Setelah itu kami unit Resmob Polres Mojokerto langsung bergerak untuk mendatangi pelaku dan menangkap pelaku. Terdapat 4 pelaku yang kami amankan. Dari interogasi awal dan pengembangan terdapat 1 pelaku lagi merupakan otak dari kasus pengeroyokan ini. Motif pengeroyokan terhadap korban didasari rasa sakit hati Ali Mustafa yang merupakan otak pelaku percobaan pembunuhan. Pelaku cemburu mengetahui istrinya menjalin hubungan asmara dengan korban. Dari hasil pengembangan didapati bahwa motif kasus pengeroyokan ini merupakan kecemburuan dari tersangka karena korban berselingkuh oleh istri tersangka. Siapa tadi? Vina ya, memancing korban untuk keluar. Nah, setelah keluar baru mereka keroyok gitu kan. Mereka pukuli dan menggunakan senjata tajam, dianiaya sehingga mengakibatkan luka yang cukup serius pada bagian muka dan itu menyebabkan cacat seumur hidup. Dan terhadap 5 tersangka kasus pengeroyokan ini kita terapkan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Upaya pembunuhan itu terjadi saat pelaku mengetahui jika sang istri memiliki kekasih lain. Pelaku yang kesal lalu menyewa pembunuh bayaran dengan bayaran 5 juta rupiah. Salah satu pembunuh bayaran merupakan seorang wanita bernama Vina yang tugasnya memancing korban untuk berkencan di sebuah tempat yang sudah dijanjikan. Korban lalu diminta mengantar si pelaku wanita pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, korban dihadang oleh 4 orang yang memang sudah menunggunya untuk dihabisi. Tidak banyak bicara, keempatnya langsung menghajar korban dengan senjata tajam hingga korban tersungkur. Nomor 1 memang saya cemburu, tapi nomor 2 waktu itu bukti sudah lengkap. Tinggal saya melaporkan tapi dicegah oleh teman saya dulu. Ayo dilaporkan Pak Lio.
ujung-ujungnya bojomu digawa. Bahkan satu desa isi laki si korban itu ada yang cerita, hampir tahu sebagian, tahu satu desa saya tahu. Sudah Mas kasih uang 1 juta untuk melakukan itu. Sehabis eksekusi Sehabis eksekusi dikasih 1 juta. itu sempat kaget aku, loh kok pakai sih nang mandalu di luar desa. Minta berapa Mas? Ya nggak minta, saya kasih 800, terus dia wong akeh jangkepon saya itu sudah jangkepi 1 juta. Dia berjalan sama istriku kurang lebih insya Allah 2 tahun. Pernah dibawa pergi juga istriku 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Itu bahkan bapak bojoku itu tahu. Ketemu di Stadion Mojosari. Iya. Terus setelah dari Stadion Mojosari itu minta antar pulang. mbaknya minta antar pulang. Iya, saya sama Yanti minta antar pulang. Antar pulang sama korban. Iya. Setelah itu Mbak, Setelah itu orang 4 itu ya nunggu di Gua Gembyang. oh di tempat sepi di Gua Gembyang di Kerawang. Iya. Setelah itu Mbak, setelah Sudah nggak tahu. jadi nggak tahu proses penganiayaannya atau Nggak tahu. nggak tahu. Mbak sendiri dapat uang berapa ketika memancing? 150. Mendapatkan 150.000 untuk memancing itu. Sungguh tragis nasib Sahrul Hafid. Ia berusaha dibunuh oleh preman sewaan karena disebut-sebut berselingkuh dengan istri pelaku. Beruntung, nyawa korban masih berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian masih memburu 2 pelaku lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO. Keduanya memiliki peran yang sama, yakni ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Atas perbuatannya, seluruh pelaku diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.